Apa sini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi syukrihi tazidul hasanat wa bi dzikrihi tudhhibus sayiat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul khaliqul kainat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina habibina syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil mi'ad wa ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واصلوا أرحامكم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما نافعا آمين وارزقنا فهما واسعا وألحقنا بالصالحين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين واجعلنا يا الله في آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا بقول الشهادة. Mari kita ucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Amin ya rabbal alamin. Minum jahe dulu. Ya. Apa dapat kan ya? Takutnya ntar ngiri saya nginum sendirian ini. Fadal, fadal, fadal. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah memberikan kita nikmat ini. Nikmat panjang umur. Nikmat sehat walafiat. Nikmat ditetapkannya iman Islam kita. Sampai hari ini kita manfaatkan hidup kita dengan terus mendekatkan diri. Taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang falah. Orang yang beruntung pagi hari ini. Kita hadir di majlis dan juga di Baitullah, di rumahnya Allah, ya, dengan keadaan yang sejuk. Saya tadi pas datang ke sini saya ingat di Raudhah, masya Allah, dingin gitu, ya, aduh dingin, masya Allah, betah rasanya, ya. Kita juga udah rindu dengan Baitullah, ya, kita rindu, ya, berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mungkin saat ini
Untuk Indonesia belum dibuka, tapi insya Allah mudah-mudahan ya di musim haji tahun ini Indonesia akan tercatat kembali jamaahnya termasuk yang diizinkan ya oleh Arab Saudi untuk mengunjungi Baitullah dan juga berziarah kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita bersalawat dulu agar kita nyambung majelis kita ini dan insya Allah dapat ridha dari Allah ya, dan juga insya Allah kelak dapat syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safatullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad. Ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Tidaklah seorang hamba atau umatku berselawat kepadaku, melainkan ruddat alaihi ruhi. Allah akan mengembalikan ruhku ke dalam jasadku untuk menjawab salawat dan salam umatku terhadap diriku, sehingga insya Allah salawat kita tadi dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya juga mengucapkan, masih bulan Syawal kan ya? Ya, masih bulan Syawal. Masih ada 1 pekan lebih lagi bulan Syawal. Ya.
Jadi saya ucapin taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair fataqabbal ya karim. Insyaallah mudah-mudahan Allah sucikan diri kita, jasmani dan rohani kita. Dosa kita sama Allah diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa sesama kita insyaallah Allah hapuskan. Ya amin ya rabbal alamin. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya dapat tema ini ya. Ini temanya request sebenarnya. Masya Allah ya. Tema request dari saudara saya nih ya. Master Edi, Masya Allah. Master Herbal. Sudah kemana-mana melanglang buana, Masya Allah. Ya, keluar negeri, ya. Negeri jiran kita. Pokoknya kemana-mana insya Allah kalau ada apa-apa menanyakan sesuatu ya tentang herbal untuk manfaat penyakit, dengan beliau. Saya makanya dengan beliau manggilnya Master. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi ini pun disuguhi jahe, jadi insya Allah tubuh kita tetap hangat walaupun di suasana yang dingin kayak begini nih. Ya, makanya ada jahenya, alhamdulillah. Ya. Jadi kita akan melawan malas kita ini. Bapak Ibu datang ke sini ini udah melawan malas. Sholat subuh, Masya Allah, paling berat itu langkahnya kaki kita untuk mengunjungi Baitullah, rumah Allah ini. Makanya ada sebuah slogan di situ. Kadang-kadang ada juga di antara saudara kita membuat spanduk, ya, selamat kepada para mujahid subuh. Wow, mujahid atau pejuang subuh, ya. Jadi subuh itu harus berjuang, betul-betul berjuang untuk melawan itu tadi rasa malas kita. Yang pertama yang ngantuk, ya. Ketika muazin tadi mengumandangkan as-salatu khairum minan naum. Itu kalau di Masjid Nabawi begitu, naumnya pendek, ya. Di Mekah naum, ya kalau kita masih panjang imam. As-salatu khairum minan naum. Wah. Jadi salat itu lebih baik daripada tidur. Udah tidur panjang gitu. Ya. Kalau di sana naumnya digentak. As-salatu khairum minan naum. Nah, gitu. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, jadi salat itu lebih baik daripada tidur. Langsung digentak. Jadi semuanya bangun. Nah, kita Masya Allah, karena udah terbiasa dengar itu ya nggak apa-apa. Sebenarnya itu kalau di dalam Al-Quran itu mat layin. Mat layin boleh panjangnya sampai 6 harakat. Di ila fi Quraisy. Boleh. Ya. Ila fihim rihlatas syita'i was-sayf. Nah, itu mat layin. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Sama tuh. Naum, khauf, sama. Kalau misalkan dipendekin ya bisa juga. Wa amanahum min khauf. Udah 2 harakat. Boleh. Tergantung bagaimana temponya kita baca. Murattalnya kita baca cepat, ujungnya cepat. Murattal baca lambat, ujungnya lambat, disesuaikan, ya. Tapi kalau namanya bukan Al-Qur'an, makanya ada yang bertanya begini, Ustadz, Allah itu kalimat Allah, lafzul jalalah, Allah. Kira-kira itu berapa harokat? Kita dijebak juga nih, ya, sama pertanyaan itu. Allah, kalau secara bahasa atau secara bacaan, itu berapa harokat Allah? Karena barisnya kan di fathah di atas seret seperti mat badal, tapi itu seperti mat tabi'i, mat biasa. Berarti berapa harkat? 2. Cuma cukup 2 ketukan. Tuk tuk Allah. Nah, begitu. Ya. Kalau bacanya di dalam Al-Qur'an, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu cukup 2 harakat. Kalau dalam Quran. Karena Al-Quran terkait sama tajwid. Kalau baca Al-Quran tidak dengan tajwid, ya berarti tidak sunnah. Tidak menurut perintah Rasulullah. Tapi kalau di luar Al-Quran, maka Allah
tidak menjadi 2 harakat. Apalagi cuma dibaca sendiri, maka Allah bisa dipanjang lebih panjang dari 2 harakat. Itu pun 2 harakat. Kalau di awal, di tengah, kalau di akhir menjadi 6 harakat Allahnya itu. Ya, misalkan fasta'iz billah. Nah, itu sih kalau misalkan di ujung ya jadi panjang juga. Begitu. Ya. Nah, jadi kalau ada yang tanya, Ustaz, kenapa kok takbir Allahnya panjang-panjang? Kan nggak boleh, Allah itu cuma 2 harakat. Kira-kira takbir biasa itu Al-Quran apa bukan? Bukan kan? Biasa. Jadi boleh. Allahu Akbar. Nah, begitu. Kenapa begitu? Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, Imam Nawawi dan seterusnya, dia memasang niat dalam hati, maka dia memanjangkan kalimat Allah tersebut untuk memasukkan niat itu dalam hatinya ketika mengucapkan kalimat takbiratul ihram. Maka ketika ada yang memakai usolli fadl, ada yang tidak tafadhal, tapi ketika mengucapkan Allahu Akbar, niat dalam hati ini dibarengin. Qasdu syai'i muqtaridan bi fi'lihi. Allahu Akbar. Maka boleh dibaca panjang. Begitu juga muazzin. Allahu Akbar. Panjang enggak? Panjang. Nah, begitu. Jadi kadang-kadang ada yang ingin mengetahui hal itu tapi menjebak pertanyaan itu. Nah, kan katanya Allah itu kan 2 harakat. Maka Allahnya jangan panjang-panjang. Tergantung tempatnya di mana bacanya. Boleh panjang dan tidak boleh panjang. Tergantung tempatnya. Paham sedikit ya? Jadi Allah boleh dibaca panjang kalau bukan di dalam Al-Quran. Nah, kalimat-kalimat doa boleh dibaca panjang kalau bukan doa tersebut niat membaca Al-Quran. Misalkan, Rabbana atina, ada nggak di dalam ayat Al-Quran? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Maka untuk itu membacanya boleh dipanjangkan kalau niat Rabbana atinanya itu bukan bacaan Al-Quran. Tapi kalau niat membaca Al-Quran, maka Rabbana atina sesuai dengan porsinya bacaan Al-Quran dengan tajwid. Misalkan begini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, itu Rabbana atina, itu porsi membaca Al-Quran. Tapi kalau tidak membaca Al-Quran, boleh pendek. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan dibaca apa namanya? Bukan ayat Al-Qur'an, kita baca doa, terserah kita bacanya doa seperti apa, ya. Karena diniatkan bacaan itu menjadi sebuah doa, bukan bacaan Al-Qur'an. Banyak doa-doa yang bersumber daripada Al-Qur'an, ya. Dibacanya sesuai dengan bacaan Al-Qur'an, silahkan tafadhol, atau dibaca sesuai dengan doa yang kita pohonkan, yang kita inginkan. Baik jemaah Allah Ta'ala. Itu baru mukadimah, intinya belum. Baik. Melawan malas, Masya Allah. Manusiawi. Ya, manusiawi. Manusia, ya Allah. Ya. Al-insan makhlul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Ya, salah dan lupa. Ya, kesalahan, ya, kita kadang-kadang banyak sekali buat salah, lupa, kadang-kadang yang nggak lupa aja bisa dilupain, ya, atau bahkan pura-pura lupa, bisa jadi begitu. Lupa, ya, kemudian salah, kemudian hal-hal tersebut itu poinnya, hasilnya bisa membuat malas. Kenapa begitu? Terbiasa dia lupa, terbiasa melalaikan sesuatu, terbiasa membuat salah, kesalahan sendiri diulang lagi, kesalahan sendiri diulang lagi. Ya, dia sudah tahu ini salah, tapi kalau diulang lagi, berarti sudah sesuatu yang tidak mau diperbaiki. Sesuatu yang tidak diperbaiki, itu juga bisa dikategorikan malas. Malas biarin aja begitu. Nah, misalnya itu. Padahal itu udah salah, tapi dia tetap begitu saja, begitu saja. Kenapa? Karena tidak terbiasa akan hal yang baik
atau tidak terbiasa memperbaiki sesuatu yang tadi dia buat kesalahan, sehingga hal itu menjadi kebiasaannya. Nah, na'udzubillah nih. Misalkan ya itu tadi, udah azan, masih belum juga bangun. Ah, baru azan. Ya, baru azan. Ya, baru azan. Udah azan, qomat lah ya. Oh, ya, baru qomat. Mau kapan lagi bangun? Habis udah qomat. Nah, baru amin. Ya Allah. Ya. Baru azan, baru qomat, baru amin, baru wudhu dia habis itu. Ya sudah ketinggalan. Tidak hanya ketinggalan mungkin ya fadilah takbiratul ihram, dia ketinggalan bahkan ya ketika itu mungkin rokaatnya akan ketinggalan. Sahabat Rasulullah ketinggalan takbiratul ihramnya Rasulullah saja, beliau datang, Rasulullah udah selesai takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Takbiratul ihram sudah selesai, habis takbiratul ihram baca doa iftitah. Ya, baik ada yang baca Allahumma ba'id baini atau Allahumma apa? Allahu Akbar kabira, dibaca sampai selesai. Ketika Rasulullah sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu sudah terlewat takbiratul ihramnya. Sahabat ada yang datang, ya Allah rugi dia, sedih banget. Ya Allah, astagfirullah, saya ketinggalan takbiratul ihram. Ada yang bilang sedihnya itu berkepanjangan. Ya dalam riwayat mengatakan ada yang 3 minggu. Bahkan ada yang riwayat mengatakan 3 bulan. Sedihnya 3 bulan. Ketinggalan satu takbiratul ihram. Kita ketinggalan berapa? Bukan tinggalan takbiratul ihram. Ketinggalan subuhnya malah. Ya, subuh-subuhnya ketinggalan. Tapi nyesel nggak? Ya Allah, baru apa namanya itu kesiangan sehari. Besok kesiangan lagi. Baru 2 hari kesiangannya. Ya mau kesiangan berapa hari lagi, Masya Allah. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah ketinggalan takbirnya aja, takbirnya Rasulullah. Nyeselnya bukan main. Ketika kita kalau ketinggalan ya Allah, maka biasakan. Biasakan jangan sampai kita sampai tertinggal fadilah melaksanakan sholat berjamaah ketika sudah takbiratul ihram. Jangan repot-repot sibuk lagi baca yang lain-lain. Kalau imam sudah takbir. Imam sudah takbir. Allahu Akbar. Udah sambut langsung. Allahu Akbar. Makanya dicontohkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan masjid lain ada Bilalnya yang teriak. Benar gak? Imam takbir nih. Allahu Akbar. Oh, ada suara yang kencang sendiri. Benar gak? Misalkan gini imam. Allahu Akbar. Terus? Allahu Akbar. Nah, begitu benar gak? Itu sebenarnya ketika yang takbir keras itu, itulah takbir yang kita barengin. Ini enggak. Imam udah takbir. Nunggu takbir yang keras, masih pada sibuk usolli. Usolli fardol jum'ati. Padahal sholat subuh. Subuh itu. Usolli fardol jum'ati arba'ah. Astagfirullahaladzim. Usolli fardol asri. Salah lagi. Astagfirullahaladzim. Udah astagfirullah. Dia baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya, imam keburu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketinggalan nggak takbiratul ihramnya? Ketinggalan. Fadilah takbiratul ihramnya hilang. Kenapa? Terlalu sibuk ya. Pikirin yang lain-lain. Akhirnya dia usolinya juga. Pernah nggak sih? Kita usolinya salah. Pernah nggak? Salat isya. Usolinya subuh. Atau salat maghrib. Usolinya isya. Bu, pernah nggak Bu? Ya kalau yang pakai usoli kadang-kadang pernah. Ya, begitu kadang-kadang kurang konsentrasi. Ya. Ya, kurang konsentrasi kita sehingga kita kesalahan begitu. Makanya kalau imam sudah takbir jangan mikirin yang lain-lain. Jadi imam sudah berada di depan, kalau imam baca usolli dulu. Imam sudah di depan berdiri. Stawu sufufakum. Ya, kalau memang suruh rapetin saf, karena di sini belum rapetin saf masih ada tandanya. Jadi saya tidak membaca istawu sufufakum. Bingung memang, saya juga bingung. Sampai gini hari bingung. Ini mau nyuruh nyerapetin saf bagaimana ini? Ya, ya Allah, padahal itu sunnahnya muakkadah. Rasulullah selalu ngucapin itu, bahkan mengangkat pedangnya untuk menggaris. Kret, supaya apa? Supaya safnya rapat sama safnya itu lurus. Jadi bingung saya. Rapetin aja. Wah, tergantung DKM. Kalau DKM siap untuk merapatkan barisan, siap. Yakin kalau kita sehat, sehat. Yang nggak sehat silakan sholat di rumah, siap. Mau udah rapetin. Ya, jadi yang sholat di sini sehat-sehat,
ya, kemudian rapat, kemudian kita tidak merelakan syaitan untuk singgah di samping kiri kanan. Barang siapa yang saf-salatnya tidak rapat, maka di sana ada syaitan yang selalu lalu lalang sehingga di samping kiri kanannya untuk membisikkan di telinganya. Wah, jadi ini mohon maaf nih, ini sih ya terpulang masing ya, karena ini udah menjadi sebuah, mohon maaf ya. Prokes, tapi fatwa bukan ya? Anda juga bingung tuh. Ini fatwa. Waduh, ijtihad ulama. Ijtihad itu artinya para ulama berijtihad, bermufakat bahwa merenggangkan shaf itu menjadi sebuah darurat agar tidak terjadinya sebuah wabah. Nah, misalnya gitu. Kalau emang ini menjadi ijtihad, ulama yang tanggung jawab. Tapi kalau ini cuma ijtihad WHO, ya nggak tahu siapa yang tanggung jawab. Oh, gitu ya. Jadi ya namanya prokes kita ini kan. Tapi kalau sudah memang kita yakin ini orang sehat-sehat semua, tafadhol untuk merapatkan kembali shaf kita. Mudah-mudahan kita sehat semua, Pak ya. Ya Allah, sehat semua datang ke rumah Allah, Allah sehatkan. Ya, singgah di rumah Allah, Allah sehatkan. Ini bukan bagaimana sucinya tempat ini. Udah adem, udara nggak ada yang masuk dari luar, ya disedot sama AC-nya, apalagi AC-nya konverter. Masya Allah, udah virus-virus hilang. Ya, amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Husnuzan, husnuzan sama Allah. Baik, ya Allah SWT. Jadi mudah-mudahan ntar bagaimana DKM kalau emang udah dirapetin foto. Jadi enak ntar. Istau sufufakum. Oh, udah rapet. Langsung. Pas imam udah berdiri di depan, Allahu Akbar. Udah jangan mikirin macam-macam. Pas bar sambut takbir itu. Allahu Akbar. Oh, kalau udah bareng kayak gitu, Masya Allah. Pernahkah Bapak Ibu nonton film Muhammad Al-Fatih? Ya, sebuah tayangan yang luar biasa. Muhammad Al-Fatih. Beliau pun diangkat menjadi panglima perang, panglima mujahid ketika itu untuk meruntuhkan benteng Konstantinopel. Itu melawan malasnya sejak usia akil balik. Bagaimana cara melawan malasnya? Tubuhnya. Lihat nih. Memilih panglima untuk saat itu menjadi panglima meruntuhkan benteng Konstantinopel. Saat itu ulama ikut turun tangan, bukan para pejuang-pejuang atau bukan para mujahid-mujahid aja semuanya. Tetapi mereka berembuk sampai ulama bilang yang akan diangkat menjadi panglima adalah Hafizul Quran. Masya Allah. Hafiznya dulu dicari. Subhanallah, ketika itu pas dibilang hafiz, angkat tangan siapa yang hafiz ketika ini akan ditunjuk untuk menjadi panglima perang. Yang nunjuk berapa orang, Pak? Bu, ada yang tahu? 5.000. Subhanallah, girang banget tuh umat Islam. 5.000 orang nunjuk menjadi hafiz semuanya. Allah, bingung ketika itu. Ternyata umat Islam di tengah yang terpurukan saat ini, ya, ingin merebut kembali kejayaan Islam, ternyata hafiznya banyak ketika itu. 5.000 orang. Para saat itu ulama juga tersenyum, mujahid juga tersenyum. Masya Allah, kita ternyata banyak hafiznya. Nggak mungkin 5.000 ini menjadi panglima. Akhirnya disaring lagi dari 5.000 ini. Siapa yang 5.000 orang ini tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Wah, tersaring, terkualifikasi. Ada berapa? Mencengangkan juga nilainya atau orangnya, kuantitasnya 500 orang. Subhanallah. Dari 5.000, 500 orang nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Alhamdulillah, Masya Allah. Akhirnya bingung lagi. Ya Allah, begini banyak ternyata umat Islam yang begitu tangguh, hafiz, gak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Akhirnya harus dipilih satu orang. Dari sekian ribu hafiz, kemudian dari sekian ratus orang yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, akhirnya dipilih lagi, berembuk lagi. Ya, para mujahid semuanya, para ulama merembuk. Apa akhir kriteria yang akan dipilih? Siapakah orang yang sejak akil baliknya tak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Ini yang paling sulit. Dari 500 tersaring cuma satu-satunya. Siapakah itu?
Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Beliau akhirnya yang terpilih. Kita kira-kira dulu setelah akil balik gimana subuh kita? Ya, lagi akil, apalagi akil balik zaman sekarang. Akil balik sekarang udah tahu handphone. Bangun tidur apa yang dilakukan? Hah? Ya Allah, bangun tidur yang dilakukan apa? Yang lihat temennya masih ada yang bangun nggak nih? Masih ada yang belum tidur nggak nih? Wah, nerusin game-nya. Ya Allah. Ya, atau ngelihat chattingan. Masya Allah. Zaman dulu pas bangun akil balik dia langsung salat. Bu, makanya yang punya anak di sini diperbolehkan nggak sih anak-anak sholat subuh? Boleh nggak? Soalnya ada di masjid yang lain yang sampai hari ini anak-anak nggak boleh ke masjid. Kenapa? Masa pandemi. Apa hubungannya ya masa pandemi sama anak-anak nggak boleh ke masjid? Allah. Emang anak-anak bawa penyakit? Ya, bawa kotoran gitu ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, kalau boleh, memang boleh. Silahkan Bu, Pak, biasakan anak-anaknya untuk datang bukan hanya sholat maghrib berjamaah. Gampang maghrib berjamaah. Karena sholat maghrib itu ranking kelima. Wah, ranking kelima. Ranking kelima, sholat yang pasaran. Ya, sholat yang obralan itu sholat maghrib. Kira-kira sholat maghrib itu, ada semua kan? Anak kecil yang sampai TK. Wah kan yang sampai di bawah TK pun ada tuh sholat maghrib. Kakek-kakek, wah banyak juga ada juga. Anak muda, banyak juga sholat maghrib, sholat pasaran. Oh siapa aja bisa, makanya ranking 5. Ya, jadi siapa aja bisa itu. Ya. Ranking keempatnya, sholat apa kira-kira? Sholat, ya, sholat zuhur. Ranking keempat sholat zuhur. Banyak nggak sholat zuhur? Banyak, di pasar aja banyak orang sholat zuhur. Udah zuhur nih, mau makan dulu. Sholat dulu. Nah, alhamdulillah masih ingat sholat. Ya, ketimbang gue makan dulu baru sholat. Tapi banyak juga di perkantoran, sholat zuhur banyak. Di instansi di mana, sholat zuhur. Artinya sholat zuhur. Tapi karena dia banyak, rankingnya masih keempat. Masih gampang sholat zuhur. Karena barengin sama istirahat siang. Ranking ketiga, baru tadi sholat asar. Sholat asar udah mulai dikit. Ya, mau pulang kerja nih. Antar aja di rumah sholat. Ya, tanggung ini ya jam 4 atau setengah 4 sholat asar. Ya, sementara masa kerja jam 5. Ya udah akhirnya dia nggak sholat asar jamaah, ntar sholatnya di rumah atau setelah kerjaan selesai. Ranking kedua, ini dia sholat isya, betul sekali. Ranking 2 susah. Ya sholat isya itu tadi sambil istirahat nunggu belum mandi, makan dulu ya. Selonjoran dulu ya, nonton TV dulu. Ibu-ibu nonton TV apa lagi nunggu iklan. Ya sholatnya. Sholat nunggu iklan dulu, bukan ibu-ibu sini ya. Nunggu iklan dulu, pas udah iklan baru dia sholat ya. Ya iklannya soalnya lama sekarang, iklannya 5 menit. Udah dia sholat ya. Sholatnya 5 menit, sholat isya nunggu iklan. Allahu Akbar ya. Yang ranking 1 itu adalah sholat subuh. Dalam hadis Bukhari dikatakan tanda-tanda orang munafik adalah orang yang berat sholat isya dan sholat subuh. Allah. Jadi jangan sampai kita merasa berat, malas pada sholat isya dan juga sholat subuh. Diusahakan isya pada waktunya, kalau bisa tetap saja ke masjid. Kalau memang belum pulang atau dari mana-mana, sholat isya dulu barulah istirahat. Khawatir akan tertanam itu rasa munafik kita dalam hati, na'udzubillah. Ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Nah ini dia nih, ya. Sesungguhnya orang munafik itu suka menipu Allah. Ya Allah, Allah ditipu. Allah aja masih ditipu, apalagi orang. Ya, Masya Allah. Allah aja diakal-akalin. Ya, apalagi manusia. Iza qamu ila sholati, kalau mereka itu berdiri untuk sholat, qamu kusala, berdiri dengan malas-malasan. Berdiri malas-malasan maksudnya apa? Menunaikannya malas-malasan. Ntar dulu si capek ini. Ntar dulu nah itu ntar dulu. Udah, akhirnya kelewatan. Maka di antara salah satu ya untuk menahan atau menyampingkan ya, melawan rasa malas itu di antaranya
lakukan hari ini atau lakukan sekarang. Lakukan sekarang sebisa mungkin, ya, sebiasa mungkin, lakukan sekarang atau lakukan hari ini. Ada sebuah slogan dulu ya. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Kalau bukan saya, siapa lagi? Ya. Ya. Masya Allah. Ya. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Kalau bukan saya, siapa lagi? Begini, misalkan begini ya. Ada orang ini jamaah alhamdulillah hadir. Misalkan begini, hujan. Hujan. Kata yang satu, ya Allah hujan nih. Gimana ya? Udah biarin. Paling ada tuh. Kira-kira yang biasa rajin di masjid ini siapa? Pak siapa? Nah, udah ada Pak Cahyo. Wah, yang satu ngomong begitu. Yang satu lagi bilang begitu. Udah ada Pak Cahyo. Yang satu lagi kata Pak J, ya Pak Jalil misalnya, udah ada Pak Cahyo. Semuanya ngomong begitu. Tiba-tiba Pak Cahyo mungkin ya saat itu berhalangan uzur atau mungkin niat. Kira-kira nih musola ada orangnya nggak? Orang udah semuanya ngomong begitu semua, udah ada dia. Udah ada dia ntar gitu. Ya udah semuanya berprinsip, udah ada dia ngandelin orang lain, tapi bukan untuk mengandalkan dirinya. Tapi kalau dibalik, ya Allah nanti kalau saya nggak datang, siapa ntar nih yang menuhin musola? Ada saya datang berangkat. Yang satu lagi ngomong begitu. Ntar siapa nih kalau nggak ada yang ini? Ya udah, biarin deh, saya aja yang hadir. Takutnya yang lain pada nggak datang, dia datang. Semuanya punya prinsip sama dan punya, ya, Masya Allah, punya tekad, punya itikat seperti kira-kira nih musola penuh nggak? Penuh. Ibu-ibu juga gitu. Ada ibu siapa misalkan ya, Ibu Isah, ya ada Ibu Mina udah yang rajin. Udah dia. Akhirnya ngandelin yang lain, itu aja yang hadir. Masya Allah. Lihat nih. Ini cerita ini berantai, mutawatir, tapi mohon maaf kalau cerita ini istilahnya ini dipercaya sama para hikayah-hikayah tentang fadilah salat berjamaah. Ada seorang kakek. Seorang kakek ingin salat ya di masjid. Kemudian hujan lebat. Hujan lebat, kata nenek, kayak mau kemana? Udah mau waktu ini. Gitu. Mau ke masjid. Ya Allah, hujan-hujan ngapain sih ke masjid? Nggak apa-apa udah. Wah, kalau orang misalnya hujan, udah jadi uzur, hujan. Atau hujan, dingin malas. Udah pasti malas. Tapi ini kakek ke masjid, ambil payung keluar deh. Nggak berapa lama langkah dari rumahnya jatuh kepleset. Astagfirullahaladzim, basah carungnya. Diambil payungnya, dia pulang lagi. Assalamualaikum. Salat. Kok balik lagi kek? Nggak jadi. Nggak, ini jatuh nih. Sarung basah. Dibilangin juga apa, udah sholat di rumah aja. Enggak, ada sarung yang bersih enggak? Ya ada, udah bawa sini. Dibawa, diganti, disiram aja, ada apa, kakinya segala macam, dipakai sarung. Mau kemana kek? Mau ke masjid, mumpung belum waktu. Udah di rumah aja. Enggak, udah. Iya, dibawa lagi payung, hujan. Nah, selamat jalan. Wah, udah mau dekat ke masjid, jatuh lagi. Jatuhnya bukan sarungnya, kepleset, deburuk. Masya Allah. Sampai bajunya basah. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gimana? Udah pulang lagi. Assalamualaikum. Kata neneknya, gue bilang apa? Ya, sama nenek-nenek, dasar lo kongkong. Ya, udah hujan begini, ngapain sholat di masjid? Tuh kan basah lagi semuanya. Iya nih, jatuh. Baju koko ada nggak yang keringat, yang bersih? Ada tuh. Udah mau ganti. Sarungnya masih ada nih sarung. Iya, udah sini. Ganti lagi sarung sama bajunya, diganti, dibersihin, disiram lagi badannya. Ya, wudu belum batal. Ya, akhirnya mau kemana Kang? Mau ke masjid. Allahu Akbar. Masih tetap dia enggak. Udah di rumah aja, ntar jatuh lagi. Enggak apa-apa udah. Pas sampai depan pintu rumah, ada anak muda lagi berdiri. Bawa payung juga. Ya. Anak muda, payungnya gede gitu. Kong, udah nggak usah bawa payung, kenapa? Sini saya gendong. Digendong. Yang bener. Iya udah saya gendong sih ke masjid. Kebetulan ini ada ojek gendong. Ojek gendong. Digendong sama ke masjid. Sampai di masjid. Kakek itu alhamdulillah selamat. Sholat kagak jatuh orang digendong. Tapi anak muda ini kagak masuk ke masjid. Hanya di luar. Ya, sampai kakek ini selesai ke masjid. Ditanya. Kong. Nanti kok nggak masuk ke masjid? Orang pada sholat. Udah tugas aneh cuma gendong kong doang. Tugasnya gendong kongnya doang.
Ya biar ke masjid, biar kagak jatuh, dia sendiri kagak mau masuk masjid. Udah, cepet pulang, entar gampang saya mah. Ya, kata anak saya gampang saya mah. Gendong lagi. Pas digendong ada timbul penasaran, Kong, kenapa kok tadi? Tong, lu kenapa? Rela-relanya gendong saya, terus nggak ke masjid, sampai sekarang juga pulang masih mau digendong juga. Kenapa sebenarnya? Disuruh sama bos. Ya, disuruh sama bos. Bosnya siapa memang? Ya kata bos begini, tadi ketika engkong itu jatuh, kata bos, dosanya engkong sama keluarga diampunin. Alhamdulillah. Dosa neneknya, dosa cucu-cucunya, ya, dosa yang keluarga diampunin. Alhamdulillah kata engkong. Ya Allah. Terus jatuh yang kedua, kata bos saya, itu dosa tetangga engkong yang di belakang, yang di samping kiri kanan itu diampunin oleh. Alhamdulillah, tetangganya diampunin. Padahal tetangganya kagak ke masjid. Ya Allah. Tetangganya kagak ke masjid, ikut diampunin gara-gara dijatuh yang kedua. Alhamdulillah. Terus kata bos katanya nih, dengar-dengar. Dia dengar-dengar nih. Kalau engkong sampai jatuh ketiga kali, itu dosa sekampung akan diampunin kong. Alhamdulillah. Nah, tapi saya nggak jatuh kan ketiga. Iya, makanya takut jatuh lagi, makanya saya gendong. Ya Allah kok rela-relanya lu biarin aja gue jatuh. Enggak, orang enggak rela dong saya digendong. Ntar yang lain kagak ngapa-ngapain, dosanya diampunin, enak aja. Lah, bagus. Emang lu siapa? Ya saya sebenarnya anak jin kong. Allahu Akbar. Ternyata Bu, yang gendong dia anak jin. Ya Allah. Setan lo, kurang ajar gue digendong mana sih? Turun nggak? Enggak, udah turun. Udah dia lari ke buru-buru, sampai rumahnya, sampai engkongnya diturunin di depan rumahnya. Ya, kurang ajar udah digendong sama dia. Ternyata apa? Ifrit lah bosnya, Ifrit yang bisa mendengar. Mendengar itu, ini semuanya apa namanya? Ada berita-berita dari langit yang turun dicuri oleh jin, itu beritanya udah dari dulu sejak zaman Nabi Sulaiman. Maka jin itu ada yang mengalahi atau ada yang bisa menandingi ilmu-ilmu yang lain, maka ada ilmu hitam dan ilmu putih. Jadi jangan kita heran, ilmu hitam pun ada yang jago. Bagaimana enggak David Copperfield itu menembus tembok Cina? Lagi tembus, nggak taunya ada di sana. Oh, ilmunya siapa itu? Kalau bukan konspirasi jin, ya kapal yang udah ditenggelam di segitiga Bermuda, ya datang naik lagi ke atas, ada lagi kapal yang hilang. Wah, itu bagaimana jin itu? Makanya jin itu ilmunya luar biasa, bisa mencuri kabar-kabar dari langit. Berikut kabar fadilah orang yang sholat berjamaah, dia pun bisa mencurinya. Kata si kakek itu, aduh kalau tadi jatuh 3 kali, semua dosa orang sekampung diampuni. Ya Allah. Jadi Pak, kalau hujan masih ada payung, pakai payung. Allah, jangan pura-pura kepleset. Allah. Jadi kalau pas ada payung, ada motor lewat. Jipratan, kurang ajar. Gua mau ke masjid kagak lihat-lihat. Kagak balik lagi pulang ke masjid. Jangan. Ya. Waduh, Fadila. Jadi kalau nyiprat gitu, udah pulang lagi bawa, ambil lagi. Ya, sarungnya, berangkat lagi ke masjid. Makanya stok sarung yang lain, yang bersih harus ada. Masya Allah. Ini jamaah Allah SWT. Ada satu doa. Nah, ini menjelang detik-detik terakhir nih. Doa dari Rasulullah SAW. Ya, tapi ada doa yang simpel. Saya dapat nih doa dari kiai ini. Ya, doa yang sangat simpel sekali. Ya, nah bapak-bapak bisa nih ibu-ibu doanya nih. Ya, nah kira-kira nih doa ini kita ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatsa, repot-repot paksa. Ya doanya gampang udah tanya. Allahumma fatsa, repot-repot paksa, udah gak ada lagi, mengapaan lagi udah. Doa males udah itu aja udah. Allahumma potsa, repot-repot paksa. Enggak benar-benar. Kalau itu doa dari kiai, namanya dari kiai ya bisa-bisa. Ini doa dari Rasulullah, doa dari Rasulullah benar. Doa dari Rasulullah benar. Insya Allah Bapak Ibu udah hafal doa ini. Saya bacain sekali, nanti Bapak Ibu bisa ikutin. Kalau yang tadi nggak usah diikutin. Darahnya Allahumma potsa, Allahumma nggak kabul. Nah ini lihat, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini
wa qahrir rijal. Nah, nih sekali lagi ya. Ada 4 poin. Mohon maaf kalau tadi yang terlewat. Lihat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali. Nah, kalau mau disambung. Wal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. 4 poin, 4 poin. Nah, nanti kita coba baca ya. Ini beneran nih doa nih. Bukan bohong-bohongan kayak tadi, enggak. Ini memang doanya Rasulullah. Hadisnya sahih. Ya. Siap kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal jubni benar. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ini dia poin kedua. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Poin ketiga. Poin keempat. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, 4 poin. 4 poin nih doa kalau kita baca insya Allah bebas sudah nih dari kemalasan kita. Insya Allah. Dengan izin Allah. Allah yang kasih kita rajin. Kadang-kadang kita nggak punya daya sama upaya. La haula wala quwata illa billah. Allah nanti yang kasih kita semangat. Ya, insya Allah nih. Ya Allah, aku berlindung darimu. A'udzubika minal hammi wal hazan. Dari sifat hammun. Hammun itu kecemasan. Bahkan juga yang disebut kegalauan. Nah, galau. Hammun, ini galau. Jadi insya Allah nggak ada yang galau lagi. Ya, ibu-ibu udah tua jangan galau lagi. Anak muda galau nggak apa-apa. Ya, hammi. Ya, wal hazan dan kesedihan. Sedih. Ini pun sebuah penyakit. Kita berlindung dari rasa sedih, ya, rasa kecewa yang sangat sakit hati, misalnya gitu. Itu kita berlindung. Kemudian poin yang kedua nih, wa'udzubika minal azzi wal kasal. Ya Allah, dari sifat yang lemah, ya. Lemas gitu ya. Aduh, nggak semangat, ajzi, ya, lemah. Wal kasal dan malas. Langsung disebutin sama Rasulullah wal kasal. Kasal itu lemes. Males. Kasal. Kalau kesel ya, kesel sama juga. Kesel ya. Orang kesel jadi males. Gue kesel sama dia, apa? Males banget gue lihat mukanya dia. Kesel dia. Jadi males. Ada juga orang kesel sama masjid, musola. Ada nggak? Mau kesel sama masjid, musola, kagak mau ke musola. Gue kesel katanya. Iya, jangan. Mau kesel sama DKM. Iya, keselnya sama DKM. Akhirnya males ke masjid. Ya, males ke musola. Gue kesel sama DKM. Ngapa emang sih? Dia mulu yang megang mic. Ya, misalnya gitu. Misalnya. Ya, dia mulu yang megang mic. Wah, misalnya. Allah. Kesel. Wal kasal. Hah? Ya, ya ngambek. Iya, insya Allah minal hammi. Sifat ngambek loh. Nggak ada galau insya Allah dah kalau baca doa ini. Allah. Keempat, wa'udzubika minal jubni. Rasa takut. Ya, juben ini takut ya. Ya, ayam loh. Ya, ayam tuh sifat takut itu ya. Juben. Ya, penakut itu juga penyakit. Ya, jubni wal bukhal dan bakhil. Bakhil pun penyakit. Maka Allah berlindung dari sifat bakhil. Ya, orang bakhil gak masuk surga. Masya Allah. Ntar saya bawain kitabnya. Emang bener satu orang bakhil. Ada tuh bahkan surga diciptakan oleh Allah sampai bilang begini. Aku tertulis di dalam surgaku, di dalamku nih surga tertulis mahrumun lil bukhal. Aku ini diharamkan untuk orang-orang bakhil. Masya Allah. Surga yang ngomong sendiri. Ya, kata surga nih, aku diharamkan, tertulis oleh Allah sejak aku diciptakan, aku diharamkan untuk orang bakhil. Masya Allah. Makanya Rasulullah berdoa untuk agar tidak dihindarkan kita dari sifat bakhil. Keempat terakhir, wa'udzubika min ghalabatid daini, daripada terlilit oleh hutang. Maka kalau baca doa tersebut insya Allah akan terbayar hutang-hutangnya insya Allah. Dan wa ghalabadid daini wa qahri rijal, dan kejahatan-kejahatan manusia, dijahatin sama orang, dibegal, diapa segala macam, Allah lindungin dengan doa ini. Kalau belum hafal nanti ada rekamannya. Kalau belum hafal juga nanti dituliskan. Nah,
Bolehlah nanti PR buat saya, kapan waktu saya kasih doanya, saya sebarin buat ibu-ibu ya. Oh ya, insya Allah ya. Nanti bisa dibaca, taruh di depan tempat sholat, plak, baca itu selepas sholat. PR buat saya insya Allah. Nanti saya tulisin, insya Allah ya. Kalau kadang-kadang kalau dengar suaranya nggak tahu, kemudian belum hafal, belum lihat tulisannya, kadang-kadang hafal tapi tulisannya bacanya salah, nanti saya tuliskan. Insya Allah. Ya. Demikian ya jemaah Allah SWT. Sebentar lagi waktu isyraq. Kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Tafadhol. Yang mau minum jahe lagi. Ayo Fadhol. Pas. Silakan tanya. Fadhol. Sebenarnya Pak Kayo malas bertanya gitu. Cuma dia harus melawan soal malas. Ya baik. Ada pertanyaan dulu di belakang. Fadhol. Silakan. Ya. Ya. Kebutuhan. Selama tidak ada halangan, kita buka dan fokus dari orang. Sebenarnya tidak kayak emak ya. Ya bagus. Ya. Ya. Kedua, jadi masalah ini masalah. Ini kan sekarang kondisi lagi begini. Saya baru sudah tahu dia makan. Ya baik. Ya. Jadi orang punya keyakinan dengan rapat untuk terlindungi, tidak semua orang yang Ya. Orang juga punya kesehatan berbeda-beda. Kalau penyakit, orang ini tidak berani ya, karena ada prima ya. Tapi kalau ada orang yang seperti berumur, jadi mohon maaf ada ini benar-benar tidak dirawatkan ya, umurnya. Saya sudah mulai berani lagi Ya. Baik, alhamdulillah. Kalau yang pertama tadi, baik langsung saya jawab. Mungkin tadi salah persepsi saja Bapak mengambilnya, mohon maaf. Menurutnya jamaah yang lain bagaimana persepsi saya yang tadi? Kembali. Nah, bukannya kembali gimana? Artinya saya bilang begini, kalau asumsi teman-teman, sahabat-sahabat punya bilang begini, sudah ada Pak Cahyo, saya nggak usah lagi. Itu kalau bukan, bukan saya bilang udah ada yang wakilin, bukan. Jadi kalau kita punya pikiran kayak gitu, akhirnya kita nggak ke musola semua. Kenapa? Udah ada yang wakilin ini. Yang satu lagi bilang gitu juga. Udah ada yang wakilin ini. Akhirnya kagak musola semua. Gara-gara punya pikiran begitu. Tapi cobalah balik pikiran kita. Saya ke musola. Nanti kalau nggak ke kalau bukan saya nih, siapa lagi yang meramaikan musola? Begitu maksudnya. Benar ya? Iya, begitu maksud saya itu yang pertama. Yang kedua, pilihan. Ya, ketika tidak rapat-rapat itu, kan tadi Bapak sendiri yang jawab ada hal itu. Kenapa jawabnya? Tidak semua orang punya keyakinan rapat-rapat itu sehat. Ya, sehingga ada orang lain yang kalau renggang itu menjaga daripada penyakit. Berarti masih ada orang-orang yang berkeyakinan kalau rapat itu sehat. Begitu ya. Jadi kalau renggang itu pun menjaga daripada penyakit itu pun boleh dipersilahkan selama memang ketika pandemi itu nyata-nyata jelas ya betul-betul mempengaruhi ya memberikan penyakit dampak yang begitu buruknya kepada kita. Tafadhol. Tapi sudah ada wilayah yang zona hijau baik itu RW bahkan lurah sekarang di Depok ini yang dipersilahkan. Bahkan ini sudah gelar sejadah, gelar karpet. Ada masjid lain yang belum gelar karpet. Begitu. Kenapa? Karena masih ada di kelurahannya yang masih tidak nyaman. Tapi yang nyaman, karpet digelar, nggak bawa sejadah masing-masing, sudah berdiri rapat. Kenapa saya bilang kok begini nih? Ini saya sempat bilang gini, ini di Indonesia bukan? Pada ketawa jamaahnya. Di Indonesia, Ustaz, gitu. Di kampung kita ini, gitu. Kenapa kok begini rapat-rapat? Alhamdulillah kita sehat semua. Masya Allah. Katanya. Jadi saya bisa tuh istau sufufakum gitu. Karena apa? Saya yakin jamaah saya sehat semua. Karena keyakinan kan? Berarti ada yakin ya. Jadi kalau yakin, yakinlah. Jangan pernah ragu-ragu. Kenapa? Yakin itu di atas segalanya.
Allah bilang gini, ini penutup nih. Allah bilang begini. Ana inda zanni abdi bi kullama dzakaruni. Aku ini tergantung prasangka hambaku ketika hambaku mengingat aku. Ketika hambaku bilang aku kuat, aku sehat, aku dikuatkan Allah, aku disehatkan Allah, aku dijaga Allah, aku akan menjaga dia. Tapi kalau bilang begini, aduh, jangan-jangan, oh jangan udah. Ya, jangan-jangan, jangan. Orang ibu bilang gini aja, aduh jangan naik-naik ke atas pohon, ntar jatuh. Kira-kira gimana? Jatuh beneran. Aku aduh baru juga ngomong. Ya bilangnya jangan jatuh. Malah jatuh. Soalnya apa? Konotasi negatif itu kadang-kadang merangsang otak bawah sadar kita terjadi sesuatu yang kita inginkan. Tapi kalau bilang di bawah sadar kita bilang, saya disehatkan, saya dikuatkan, saya dijaga. Ini bukannya orang muslim nih. Motivator ulung, ya bahkan dari orang-orang luar, bilang begini, the law of attraction. Oh, apa tuh law of attraction? Ini bahasanya biar pada masuk ini. Ini orang pintar semua soalnya di sini. Ya, saya takut. The law of attraction. Apa sih? Hukum daya tarik menarik. Ini mereka yang bilang the true of dream. Apalagi itu udah di atas. Gimana law of attraction? Apa yang kamu pikirkan, itulah dirimu. Apa yang kamu pikirkan, itulah akan terjadi dengan dirimu. Ini belum beriman nih, belum ngomong tadi hadis tadi. Itu diskusi tadi itu. Allah yang ngomong sendiri. Ini kata dia begitu. Jadi kalau kita pikiran sesuatu dia akan, aduh enaknya habis begini nih, makan durian nih. Bener, ling. Bro, dari mana bro? Di rumah aja nih. Iseng gue naik parung yuk, ngapain? Tuh ada tuh baru turun tuh dari mobil. Durian enak-enak banget dari lampu. Oh iya bener, baru aja ada pikiran kayak gitu. Kira-kira pernah nggak kita? Pingin sesuatu tiba-tiba muncul, ada nggak? Itulah namanya law of attraction. Allah yang bikin kita. Pengen jahe ada jahe. Gitu Pak ya. Jadi mudah-mudahan terpulang pada pilihan masing-masing dan keyakinan diri kita. Kalau katanya yakin, bismillah. Kalau memang masih ragu, ya nggak apa-apa. Namanya masih ragu, da'ma yuribuka ila ma. Betul. Pak Cari tadi udah pegang mic soalnya. Nah, ya betul. Masih ada kan? 6:02. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Untuk pengertian kahil Masya. tidak benar untuk orang Baik. pengertian secara umum. Masya Allah. Wah, sejam lagi nih. Allahu Akbar. Pak Edi izinkan ambil tas saya, tas Doraemon saya. Masya Allah, mohon maaf. Takutnya nanti saya mengada-ngada kalimat ini. Bungan. Nggak muat nih kalau mau bagi-bagi di sini. Insya Allah ntar saya tulisin itu kalimat ini. Ada, mudah-mudahan kitabnya ada subhan. Ini biiznillah, izin Allah. Ini kitabnya yang ternyata nyelip di dalam tas saya. Saya nggak persiapan tadi, jalan aja. Nih, lihat nih ya. Masya Allah. Nih saya bacakan tentang bahil, ada tanda-tandanya dan segala macam. Di sini tertulis nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dama'afabi wa barakati ulumi langsung saya bacain ada hadisnya, nggak pakai ragu-ragu. Ini wasiatul Mustafa li Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini hadis Rasulullah wasiat al-Mustafa Rasulullah kepada Sayyidina Ali, nggak tanggung-tanggung nih, orang terpintar ya di antara para sahabat yang lain. Ya Ali karamallahu wajhah, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Rasulullah sendiri yang lihat, aku ngelihat di pintu surga, kata Rasulullah. Ya, ketika beliau mengunjungi surga saat Isra Mi'raj. Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa nammamin. 3 ternyata tertulis di sana. Kamu ini diharamkan atas orang yang bakhil dan orang yang durhaka sama orang tua. Waduh, tuh ya, yang kedua, durhaka sama orang tua, yang nggak mau sungkem sama orang tua, yang nggak mau minta ridho sama orang tua. Terlepas kalau nggak boleh pulang kampung, orang tuanya di kampung ya pakai PC lah, video call ya. Kemudian sama apa lagi? Namam itu orang yang suka adu domba, provokator, bikin orang marah-marahan. Bukan bikin orang deket-deketan, malah bikin orang marah-marahan. Dia nggak masuk surga, udah nggak masuk surga. Haram. Ya, bahil itu apa? Bahil itu memiliki sesuatu hanya untuk dirinya sendiri. Ya, ya udah. Itu secara simpelnya begitu.
Ya, atau bahkan tidak hanya memiliki sesuatu, apapun yang dia lakukan dianggap benar sendiri. Atau apapun yang dia dapatkan itu adalah hasil jerih payah dirinya sendiri, tak terpaut ya, atau dia tidak mikirin sama orang lain. Jadi kalau sudah egoisnya terlalu tinggi, maka dia menjadi bakhil. Udah, itu simple banget ya. Ya begitu, tidak mau berbagi tempat, tidak mau berbagi ilmu, ya, tidak mau berbagi kebaikan, kebersihan dan sebagainya. Udah rumah lu, rumah saya, rumah dia. Misalkan kalau nyapu nih ibu-ibu, udah rumah nyapu, udah deh, ini garis pintu seret, udah digitunya aja set. Oh, bakhil tuh Bu. Beneran bakhil. Ya, nyapunya di sini, ibu punya dia, rumah dia. Yes. Padahal sampahnya dari sini kita, pohonnya pohon kita ke situ. Nyapunya di sini aja, bakhil. Ya, ya mau yang minggir dikit nggak apa-apa ke situ. Ya 2 rumah 3 rumah kita sapuin. Jadi kalau mikirin diri sendiri itu sudah bakhil. Nah, Bu nggak kecatet loh ke surga. Iya, mau nggak? Mau ya? Ya Allah, nauzubillah. Begitu, masya Allah. Satu lagi, luar biasa. Tadi Ustaz bilang di mukadimah tadi ada fadilah tentang takbir. Imam. Takbir ya. Allah makanya bilangnya juga Langsung. Takbir bareng sama Bilal itu. Iya betul. Kan kadang-kadang ya tadi Ustaz fadilah apa yang didapat di takbir yang mengikuti imam tadi. Subhanallah. Fadilah 100% dihitung. Sholat berjamaahnya sempurna. Itu diantaranya. Sempurnanya, udah sempurna banget tuh deh. Jadi diantara sempurnanya sholat berjamaah adalah takbiratul ihram setelah imam bar. Itu nggak ada lagi nilainya nomor 1. Number 1. Apalagi di sub pertama. Udah number 1 VVIP dia. Oh, dapat lagi predikatnya. Dapat pialanya lagi. Begitu. Di sub pertama usolinya banyak. Usolli. Mana kencang banget lagi. Sampingnya udah mau baca bismillah. Usolinya kencang. Udah gitu salah tadi. Solli fardul jum'ati. Ya. Oh, apalagi usolli sunnata idul fitri. Sudah idul fitri. Habis bayangin kali ini. Ya, habis idul fitri. Padahal lagi mau sholat maghrib. Jadi, usolli pun pelan-pelan. Waktu imam diri sudah usolli, imam takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata malaikat sempurna. Oh, begitu ya. Jadi fadilahnya kesempurnaan tentang sholat berjamaah. Yang tadi saya sungguh bangga sama masjid ini, musola ini. Ketika saya begini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kagak ada. Tadi banyak. Nah loh. Nah ini nih Pak nih, kalau tadi Bapak sudah tanggung nanya, ini fadilah nih Pak, ini fadilah nih, dikasih tahu fadilah satu-satunya. Yang boleh bareng sama imam, cuman ini doang satu-satunya, yang lain nggak boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang bareng sama imam cuma boleh amin doang. Yang lain nggak boleh bareng. Apalagi dahuluin. Ya, apalagi mendahuluin. Ya, yang bareng cuma amin. Apa fadilahnya ketika Bapak sama saya atau imam yang lainnya? Makanya kalau imam kagak amin tegur. Ya, imam juga harus tegur, harus amin. Kalau imam kagak amin nggak bijaksana. Hadis sahih, bila mana imam amin, makmum amin bareng, ada malaikat khusus mengaminkan bacaan kita, ikut bareng sama amin kita sama aminnya imam. Aminnya begini, amin. Tak sama, jangan ada ujungnya. Amin. Wah, hah? Nggak apa-apa asal bareng. Ya, daripada yang amin anak-anak. Amin. Masya Allah. Ya. Kalah kita kalau alhamdulillah. Amin. Allahu Akbar. Amin ya. Ya Masya Allah. Aminuddin. Oh, jadi amin ini diteriakkan. Amin. Kenapa amin? Habis ini orang. Allah. Bu, ibu juga amin Bu ya? Walaupun aminnya pelan. Gitu.
Jadi jangan sampai nanti setelah saya ngomong begini, aminnya bareng imam, ibu begini, amin. Ya Allah, jangan Bu. Suara ibu itu masih aurat masih ada itu. Jadi aminnya biasa, amin. Ya. Bapak tadi amin di sini yang pernah saya dengar paling banyak di sini ketimbang dari masjid yang lain. Iya beneran nih. Mohon maaf ya. Kalau yang lain biasanya waladhdallin. Amin. Apalagi subuh. Ya Allah, saya kagak semangat banget. Hampir-hampir saja saya nengok ke belakang. Ini orang ada kagak ya gitu. Habisnya aminnya bener banget. Amin. Ya Allah, subuh aminnya males-malesan. Ya. Amin tadi Bapak luar biasa. Amin. Aduh, itu apa pahalanya? Rontok semua dosa-dosanya ketika imam, makmum, ada malaikat yang ikut amin bareng, habis dosa kita Pak. Diampunin. Cuma gara-gara amin. Makanya kalau yang nggak ngucapin amin, dosanya kagak mau diampunin. Salah sendiri. Diam aja deh. Nggak boleh dalam hati. Nggak boleh. Lihat nih, kenapa kok nggak boleh dalam hati? Karena amin harus diucapkan, perdengarkan, tidak hanya oleh diri kita, tapi itu tadi malaikat nggak tahu loh dalam hati. Yang tahu dalam hati cuman Allah. Tapi malaikat laporannya kan sama pengawal, sama malaikat khusus. Dan amin itu kenapa kita suarakan? Supaya menyatakan kesungguhan kita kalau kita ingin dihindari dari sifat-sifat tipu muslihat orang Yahudi, maghdubi alaihim waladhdallin, dan orang Nasrani. Itu perlindungannya gitu. Maka kita kencang. Amin. Kata Allah. Cukup bagi saya akan mengabulkan doa kamu. Subhanallah. Cukup ya? Ya kalau masih penasaran nanti ya to be continue ya episode selanjutnya nanti. Ya, apalagi tadi kiat-kiat bagaimana untuk pahil. Wah, lama itu lama. Habis ini yang belum batal salat isyraq ya. Baik, kita doa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya doakan doa yang tadi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Amin semuanya. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan kata-kata, kalimat dan sebagainya. Insyaallah mudah-mudahan Allah sekali lagi menyehatkan kita, menguatkan kita. Mudah-mudahan wabah akan Allah angkat ya secepatnya dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu majma'in. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.